Pak Rizaldi mengamati fenomena ya, bahwa ternyata memang PNS ini adalah menantu idaman begitu. Apalagi kalau kita lihat seleksi kompetensi dasar SKD CPNS ini kan memang akan dimulai ya pada 16 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Ada beberapa hal sebetulnya yang bisa kita highlight ya dari penerimaan PNS ini begitu ya, mulai dari seleksi, lalu juga nanti setelah diterima akan seperti apa. Nah, tapi Anda sendiri melihat bagaimana oknum-oknum ini memanfaatkan momentum seleksi untuk menjadi PNS ini sebagai situasi untuk bisa mencari cuan dan akhirnya banyak sekali yang tertipu begitu ya. Nah, Anda sendiri bagaimana melihat kejadian-kejadian ini? Ya, ini fenomena yang emang dimunculkan oleh masyarakat sendiri ya Mbak ya, karena kan masyarakat emang sangat berkeinginan untuk menjadi PNS. Seperti yang tadi sudah dijelaskan secara rinci segmen sebelum ini, ada banyak manfaatnya memang bagi orang yang bisa menjadi PNS. Jadi masyarakat sangat berkeinginan untuk menjadi PNS ini, tentunya dengan segala cara ya Mbak. Ini yang salahnya ini kan, yang menghalalkan segala caranya ini. Tentunya dari masyarakat tentunya harus diedukasi juga lebih lanjut bahwa jika dia menggunakan cara-cara yang tidak sah secara hukum, itu yang mengalami kerugian itu mereka sendiri. Karena pertama, jika misalnya memang si penipu ini bukan PNS dan memang dia penipu, itu tentu uangnya beresiko tidak akan balik lagi bagi si masyarakat yang mengambil langkah ini. Dan kedua, kalau memang ternyata dia PNS dan memang ada jalur buat untuk dia memasukkan orang ini, tentunya si pemberi uang ini, si masyarakat ini dapat berisiko untuk diberikan hukuman gratifikasi sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Jadi menurut saya penting untuk edukasi ke masyarakat bahwa banyak mudaratnya dibanding manfaatnya jika kita mengambil langkah yang tidak sesuai hukum untuk bisa menjadi PNS. Baik, tapi menurut kacamata Anda sendiri sebetulnya langkah-langkah apa sih yang perlu diperhatikan begitu ya oleh pemerintah atau juga mungkin penyelenggara ujian ini begitu? Karena kalau kita lihat ini kan seperti permasalahan yang terus terjadi begitu ya di setiap momentum penerimaan PNS. Apa yang perlu dilakukan? Artinya apakah perlu ada sosialisasi bahwa ternyata memang tidak ada begitu ya calo-calo penerimaan atau seperti apa? Karena kan cerita ini terus terjadi begitu di setiap tahunnya. Ya, betul, saya setuju. Pertama tentu seperti saya bilang tadi itu, langkah preventifnya berupa edukasi kepada masyarakat bahwa jika mengambil langkah yang tidak sesuai hukum ini akan merugikan sendiri bagi dianya, bagi yang mengambil langkah ini. Seperti yang tadi saya sudah bilang tadi. Dan kedua juga tentunya preventifnya yaitu diperketat lagi, peluang-peluang bagi oknum-oknum yang bisa menggunakan celah yang sedikit itu mungkin dari proses rekrutmen PNS ini. Dari instansi-instansinya mungkin bisa diperketat lagi jenjang-jenjang kompetensi dari si yang berhak untuk mengajukan pengujian bagi si calon PNS ini. Baik, lalu berkaitan dengan penipuan penerimaan CPNS ini kan terdapat beberapa modus ya, misalnya iming-iming cara cepat, ada jalur khusus juga begitu ya, membayar uang dalam jumlah tertentu agar bisa diterima begitu ya. Bahkan juga ada SK pengangkatan palsu nih. Bagi oknum-oknum yang melakukan hal-hal seperti ini, baik dari calon peserta begitu ya, ataupun dari penyelenggara, atau bahkan mungkin dari oknum yang bukan penyelenggara dan juga bukan peserta, ini sebetulnya hukuman apa yang bisa dikenakan? Ya, kalau misalnya dia ternyata memang bukan oknum PNS, pertama yang bisa dikenakan kepada si pelaku ini adalah tindak pidana penipuan di pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Pertama yang bisa dikenakan itu pasal itu, 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yang kedua yang bisa dikenakan kepada dia itu adalah di Undang-Undang ITE pasal 28. Itu juga mengatur kalau misalnya memang dia menggunakan media elektronik ya Mbak ya, untuk menipu si calon korban ini, si korban ini, si masyarakat ini. Itu dengan hukuman 6 tahun penjara. Jika misalnya memang ternyata si oknum yang melakukan penipuan ini adalah oknum PNS, itu dia bisa dikenakan pasal gratifikasi. Pasal gratifikasi itu ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu ancaman hukumannya 4 tahun, tergantung dari apa beratnya ya Mbak ya. Kalau memang dia bisa dianggap
merugikan keuangan negara, itu bisa lebih gede lagi tuh nanti apa namanya ancaman hukumannya sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Baik, lalu dalam hal masyarakat menjadi korban dan dananya dibawa pergi oleh oknum begitu ya. Ini secara hukum artinya bagi korban ini memang bisa melakukan tuntutan hukum begitu ya? Ya itu yang seperti saya bilang tadi itu, kalau memang ternyata dari eh, masyarakat sudah mengeluarkan uang untuk si penipu ini, agak susah Mbak, karena dari sisi pidana itu melihatnya si masyarakat pun di sini melakukan tindak pidana, karena kan dia melakukan hal yang di luar hukum niatnya dia. Walaupun memang misalnya dari si pelaku ini nanti akan dihukum karena dia melakukan penipuan dan misalnya ada uang yang disita dari si pelaku ini untuk disita sesuai dengan putusan pengadilan, itu biasanya nanti oleh majelis hakim akan dikembalikan ke negara, bukan dikembalikan kepada korban. Karena biasanya majelis hakim akan melihatnya si korban ini pun sudah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan apa namanya masuk kepada PNS tapi tidak melalui jalur yang resmi. Oke. Lalu apakah lembaga kementerian terkait juga bisa, artinya kalau kita lihat ya, memiliki legal standing untuk bisa menuntut oknum-oknum yang ini kan misalnya oknumnya ternyata nanti bisa diketahui begitu kan, ada oknum juga yang akhirnya kabur. Terkait dengan oknum-oknum misalnya yang datangnya memang dari penyelenggara begitu, dari kementerian yang memang menyelenggarakan, ini sebetulnya oknum-oknum ini ke depannya seperti apa ya, sanksi seperti apa yang tepat, artinya apakah ada kemungkinan bagi pihak-pihak yang dirugikan ini untuk bisa menuntut kembali uangnya atau seperti apa? Iya, kalau dari korban dari masyarakat untuk menuntut kembalinya itu agak susah ya Mbak ya, karena saya bilang tadi itu kalau memang ternyata oknum penipunya bukan PNS, itu nanti akan masuk ke tindak pidana penipuan, dan apabila misalnya memang ada dana yang disita dari si para pelaku ini, majelis hakim biasanya akan mengembalikan dana tersebut kepada aset negara, bukan kepada para korbannya. Dan kedua, kalau misalnya memang oknum penipu ini adalah memang benar PNS, itu nanti malah si masyarakat ini bisa kena gratifikasi, karena kan gratifikasi itu nggak hanya yang menerima, yang memberi pun akan terkena hukuman.